Para pencari fakta, tebak sekarang saya lagi ada di mana nih? Kira-kira apa nama pantai yang lagi saya kunjungi ini? Ini adalah pulau terpencil yang berada di Amerika Serikat dan merupakan Virgin Island. Pulau ini bernama Little Saint James. Cantik sih memang, tapi pulau ini juga disebut sebagai pulau pedofil. Kenapa bisa dikatakan demikian? Nah, ini dia cerita di balik keindahan dan kemewahan Pulau Little Saint James. Sebelumnya gue mau tanya, berapa sih gaji kalian selama sebulan? Butuh waktu berapa tahun untuk kalian bisa mengumpulkan uang senilai 1 miliar rupiah? Itu nggak berlaku untuk seorang miliarder asal Amerika Serikat bernama Jeffrey Epstein. Dibandingkan dengan Mark Zuckerberg atau Bill Gates, nama Jeffrey Epstein mungkin belum familiar ya buat kalian. Padahal di Amerika sendiri dia sudah cukup dikenal oleh masyarakat terkait bisnis yang ia miliki. Dan juga bukan hanya bisnis saja, relasi politiknya bersama dengan beberapa tokoh penting di sana. Menarik bukan ya? Pria ini lahir pada 20 Januari 1953 di Brooklyn, New York City, Amerika Serikat. Tapi meskipun kaya raya, Forbes menyebut Jeffrey sebagai miliarder gadungan. Katanya Jeffrey ini belum pantas untuk mengelar status sebagai miliarder. Jeffrey sendiri adalah seorang pebisnis yang sukses mendirikan sebuah firma. Milik pribadinya loh di Amerika Serikat, nggak gampang buka bisnis di Amerika Serikat. Bidang yang digelutinya juga nggak jauh-jauh sama dunia keuangan. Besar di New York, dia tercatat pernah belajar fisika di Cooper Union pada tahun 1969 sampai 1971. Belum sempat nyelesain kuliahnya, ia mutusin untuk pindah meskipun bisnisnya bergerak di bidang keuangan. Nggak banyak yang tahu bahwa ia mengambil jurusan fisiologi untuk kesehatan jantung di Curran Institute New York University. Sayangnya ia gagal dalam meraih gelar sarjana. Belum sempat menyelesaikan sarjananya, dia memilih keluar dari kampungnya. Sekitar tahun 73 sampai 75, Jeffrey mencoba nih peruntungan studinya lagi. Tapi kali ini dia tidak belajar. Jeffrey mengajar kalkulus dan fisika di Dalton School. Langkah yang diambilnya ini bisa dibilang cukup beruntung, karena ini mengubah kehidupannya secara keseluruhan. Salah satu anak didiknya merupakan putra dari S. Greenberg, yang merupakan chairman dari perusahaan finansial besar bernama Bear Stearns. Pada tahun 1976, akhirnya dia mutusin untuk keluar dari sekolah Dalton dan melanjutkan karirnya di perusahaan tersebut. Setelah belajar banyak tentang keuangan selama kurang lebih 5 tahun di Bear Stearns dan melakukan petualangan karir di beberapa perusahaan berbeda, Jeffrey akhirnya memutuskan untuk mendirikan perusahaan finansialnya sendiri pada tahun 1982 bernama G. Epstein & Co. yang kemudian berganti nama menjadi Financial Trust Co. Saat itu umurnya baru 29 tahun, hebat bukan? Gimana, kalian 29 tahun lagi ngapain ayo? Hebatnya lagi, bisnis yang terbilang baru dijalaninya ini progresnya berlangsung signifikan. Perusahaan besar itu dibangun di Virgin Island, Amerika Serikat, dan hanya miliarder yang bisnisnya ditangani oleh Financial Trust Co. Karena menurut kabarnya Jeffrey ini hanya menerima klien dengan total aset lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 14 triliun rupiah. Jeffrey mengatakan bahwa kemampuannya terlalu besar mengelola uang berjumlah kecil. Sombong sekali ya. Baginya uang di bawah 1 miliar dolar itu terlalu kecil. Sombong terdengarnya. Salah satu kliennya adalah teman sekaligus mentor Jeffrey, Lex Weiner. Banyak yang menduga kalau gaya hidup mewahnya ini berasal dari dompet Werner. Walaupun tidak menyandang gelar sarjana dan merupakan mantan guru matematika, tapi Jeffrey sangat hebat dalam mengelola uang yang terbilang tidak sedikit itu. Dari perusahaan yang ia dirikan ini, Jeffrey meraup pendapatan hingga 2 miliar US dollar. Makanya ia dikenal sebagai seorang miliarder. Pria berusia 60 tahun ini sangat memperhatikan dunia ilmu pengetahuan. Ini terbukti karena Jeffrey banyak menyumbang dana segar untuk sejumlah penelitian di bidang kesehatan. Harvard University pernah menerima uluran tangannya berupa dana sebesar 30 juta US dollar untuk membiayai program Evolutionary Dynamics. Sebagai pendiri sekaligus CEO Financial Trust Co., Jeffrey melakukan peranannya jauh lebih baik daripada pemegang gelar sarjana di bidang yang sama. Para mitra bisnis dan kliennya mengenal Jeffrey sebagai miliarder yang cerdas,
kaya, tapi juga dermawan. Tapi ia juga terkenal sebagai orang yang bergaya hidup mewah dengan rumah megah dan pesawat jet pribadi. Kalian kapan kira-kira punya pesawat jet pribadi? Isi kolom komentar ya. Menjadi orang super kaya dengan pendapatan mencapai 2 miliar dolar membuat Jeffrey Epstein bisa melakukan apa saja yang diinginkannya. Dengan seluruh usaha serta bisnis yang dijalani oleh Jeffrey Epstein tersebut, tercatat total harta kekayaannya mencapai angka 550 juta US dollar atau setara 7,8 triliunan. Dengan kurs sekarang ya. Pada tahun 1968, Little Saint James, sebuah pulau di Karibia seluas 71,5 hektar loh, dibeli oleh Jeffrey dengan harga 7,95 juta dolar atau sekitar 112 miliar. Ia juga membeli pulau tetangga yang ada di sebelahnya, Great Saint James, pada tahun 2016. Miliarder yang berusia 60 tahun yang dikenal sangat dermawan itu tidak pernah menikah. Dan kesuksesan Jeffrey di tengah gaya hidupnya ini harus berhenti saat skandal seksnya tercium oleh media. Ia kejeblos skandal bersetubuh dengan gadis di bawah umur untuk melayani kebutuhan seksualnya. Jangan ditiru ya teman-teman. Pulau pribadi milik Jeffrey diduga menjadi sarang ia dalam melakukan kejahatan seksualnya. Tayangan Daily Mail TV memperlihatkan para agen FBI turun dari speedboat ke Pulau Little Saint James milik Epstein di Virgin Island. Para agen tersebut terlihat berkeliling dengan kereta golf. Pulau itu merupakan rumah bagi sebuah kuil misterius yang dimana sejak penggerbekan oleh para agen FBI, pulau itu dikenal sebagai pulau pedofil dan pulau pesta setelah terungkap bahwa pulau tersebut digunakan Epstein untuk perdagangan seks gadis-gadis di bawah umur. Surat dakwaan pengadilan telah mengonfirmasi kejahatan Epstein di pulau miliknya. Selama bertahun-tahun, Jeffrey Epstein terdakwa mengeksploitasi secara seksual dan melecehkan puluhan gadis kecil di rumahnya di Manhattan, New York, dan Palm Beach, Florida. Demikian surat dakwaan di pengadilan itu berbunyi. Pulau pribadi Epstein itu diduga menjadi pusat dari cincin perdagangan manusia, di mana ia dilaporkan menganiaya gadis-gadis seusia 14 tahun di pulau pribadinya. Epstein dilaporkan melakukan perbudakan seksual terhadap para gadis di bawah umur. Jeffrey memerkosa dan merawat gadis-gadis di bawah umur di sebuah properti setelah menerbangkan mereka dengan jet pribadi yang dikenal sebagai Lolita Express. Dugaan budak seks muncul dari wanita bernama Virginia Roberts yang mengklaim dirinya menjadi salah satu korban Jeffrey. Ia memberi gugatan kepada Ghislaine Maxwell. Maxwell adalah wanita yang selalu berada di samping Jeffrey. Keduanya selalu ditemui bersama di berbagai acara. Maxwell dituduh menjadi wanita yang mengantarkan para gadis di bawah umur ke rumah Jeffrey. Para gadis yang menjadi korban Jeffrey berkali-kali mengaku Maxwell lah yang menjadi koordinator operasi perdagangannya Jeffrey. Mungkin kayak mami-maminya gitu kali ya. Maxwell mengajak mereka untuk menemui Jeffrey, mengatur dan juga menyediakan budak seks Jeffrey sebanyak 3 kali sehari. Kayak minum obat ya kedengarannya. Para korban juga berkata Maxwell ini bertindak sebagai perekrut dan membayar untuk gadis-gadis yang datang ke rumah Palm Beach milik Jeffrey Epstein. Virginia Roberts mengatakan dalam sebuah pernyataannya, Maxwell menginstruksikan saya untuk melepas pakaian saya dan memberikan seks oral untuk Jeffrey Epstein. Ia juga mengatakan kalau Maxwell memberitakannya untuk seks dengan Pangeran Andrew, mantan gubernur New Mexico Bill Richardson, dan mantan pemimpin anggota Senat George J. Mitchell. Tragisnya, Jeffrey Epstein memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri ketika sedang ditahan oleh pihak federal pada tanggal 10 Agustus 2019. Pihak kepolisian masih belum mau mempublikasikan tentang penyebab kematiannya. Namun ada beberapa rumor nih, ia mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Para pencari fakta, apa pendapat kamu tentang kasus Jeffrey Epstein? Apakah kalian udah pernah dengar? Atau dan cari tahu tentang kasus yang satu ini? Atau kalian baru tahu karena nonton Bertemu Fakta? Makanya jangan lupa untuk like dan subscribe Bertemu Media supaya kita bisa bahas kasus-kasus menarik lainnya. Gue Mas Theo, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. See you!